pesimis karena kita nggak pernah diapresiasi. Rumah yang bikin jadi takut berkembang. Rumah yang jadi bikin kita makin takut untuk berkembang. Karena rumah sekarang nggak lagi jadi tempat yang aman untuk anak kecil itu bisa tumbuh sempurna. Di rumah kita justru terbiasa jadi orang lain. Jadi orang lain yang sebenarnya kita ngelakuin itu karena kita udah capek buat harus berdebat tentang hal-hal kecil yang gak sesuai sama apa yang mereka mau. Dari kecil kita selalu dibilang jangan jadi anak durhaka. Sampai pas kita udah besar mereka selalu bilang maafin orang tuamu ya, maafin keluargamu ya. Kalau aku harus maafin orang tua, terus yang maafin diri aku siapa? Yang minta maaf sama aku siapa? Ketika orang-orang selalu bilang maafin orang tuamu ya, berarti dia pernah jadi anak yang sadar atau enggak luka yang mungkin dulu dirasakan harusnya enggak diulang. Kalau tahu luka yang dirasain dulu itu sakit waktu mereka jadi anak, harusnya enggak nyakitin anaknya juga. Kadang semua itu berjalan tanpa kita sadar. Kesalahan-kesalahan orang tua, kesalahan-kesalahan yang orang tua mereka buat harusnya nggak terulang lagi kayak gini. Karena waktu kita lahir jadi anak yang belum tahu apa-apa, kemudian harus dapat orang tua yang belum siap jadi orang tua, belum matang jadi orang tua, bahkan belum mampu jadi orang tua. Aku cuma nggak mau semakin banyak anak yang lahir di keluarga yang tidak bahagia. Jadi kalau dirasa sekarang kita sudah paham kalau ini tuh namanya trauma yang berkepanjangan, trauma yang harus berkelanjutan. Harusnya luka ini biar kita aja yang rasa. Janji sama aku buat nggak ngelahirin anak yang tidak bahagia ya. Janji buat jadi orang tua yang baik, yang saling bercerita, yang pelukannya selalu bisa jadi tempat pulang. Karena kita nggak tahu secapek apa anak kita nanti di luar sana. Yang rumah selalu jadi tempat yang paling dia rindukan. Karena mungkin kita nggak tahu akan sejauh apa anak-anak kita ninggalin kita nantinya waktu kita jadi orang tua. Aku menulis tentang ini, tentang anak kecil yang tak pernah minta dilahirkan. Aku mau kamu jadi sadar bahwa apa yang terjadi hari ini pada diri kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang mungkin belum sebaiknya. Semoga nggak lagi harus ada anak yang di masa depannya harus mengeluhkan kelahirannya sendiri. Semoga anak kecil yang tak pernah minta dilahirkan, perasaan itu hanya berhenti di diri kita. Anak kita gak lagi harus ngerasain hal yang sama. Janji sama aku buat kita sembuhin lukanya sama-sama ya. Kalau kamu mau baca bukunya Anak Kecil yang Tak Pernah Minta Dilahirkan, sudah tersedia di seluruh Gramedia. Kamu bisa dapetin di Gramedia terdekat di kota kamu, atau aku pasti bakal cantumin link yang bisa kamu dapetin di description box. Terakhir dari aku Trian. Terima kasih sudah bertahan. Nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita bicara-bicara lagi. Dadah.
Halo teman-teman, aku Vivi, your future social media teacher. Aku mau kasih kabar menarik nih. Sebenarnya karir impian kalian itu lebih dekat dari yang kalian bayangkan loh. Beneran loh, dalam waktu yang singkat, kalian bisa dapetin ilmu dan skill yang memudahkan kalian untuk menjadi seorang profesional yang handal dengan gaji yang tinggi. Dan yang menariknya, kalian gak akan sendirian kok untuk mencapai impian itu. Kalian akan dibimbing oleh tim yang expert di bidangnya, yang gak cuma akan sharing tentang ilmu dan pengalaman mereka, namun juga memberi arahan agar kalian bisa mencapai impian kalian. Nothing is impossible when it's done together, right? Nah, sekarang kita bahas social media dikit ya. Aku yakin kalian yang menonton ini pasti udah sering pakai social media dong. Bukan hanya sekedar alat digital untuk bersosialisasi, tapi social media juga merupakan ladang yang luas banget untuk berbagai peluang. Seseorang yang handal di bidang social media, atau sering disebut sebagai social media specialist, itu lagi banyak dicari loh dari perusahaan manapun, baik lokal maupun global. Nah, kenapa banyak dicari tuh? Karena social media specialist dianggap sebagai seseorang yang dapat membantu pertumbuhan bisnis dan brand awareness dari perusahaan tersebut. Dan disinilah kalian punya kesempatan untuk mengembangkan karir yang gemilang. Jadi, udah siap untuk mencapai karir impian kalian? Sini, aku kenalin ke kursus JJ School. Simpelnya, kursus di JJ School itu seperti satu program belajar komprehensif yang lalu dibagi menjadi 15 modul yang spesifik. Dan yang kerennya, program belajar ini dibagi menjadi dua. 30% teori, dan 70% praktek langsung. Jadi, kalian bisa ngerasain langsung tuh gimana rasanya kerja sebagai seorang social media specialist. Kalian juga berkesempatan untuk mengerjakan proyek kalian sendiri. Jadi, kalian bisa langsung menguji tuh kemampuan yang telah kalian dapat. Mau kalian masih level pemula atau nggak punya pengalaman sama sekali di bidang ini, itu nggak jadi masalah. Kalian nggak perlu khawatir. Karena di sini kita akan belajar sosial media dari yang paling dasar agar kalian merasa percaya diri di setiap tahap berikutnya. Tapi di sisi lain, kalaupun kalian sudah ada pengalaman dan kalian masih ingin mengasah kemampuan kalian sebagai social media specialist, kursus ini juga sangat cocok bagi kalian. Apa sih yang bikin kursus JJ ini beda dari kursus lainnya? Nah, di JJ, kita akan membantu kalian untuk mendapatkan skill-skill yang penting untuk menjadi seorang profesional yang efektif. Selain itu, kita juga akan mengajarkan kalian bagaimana caranya berkolaborasi secara efektif dengan divisi lain. Agar kalian ketika nanti sudah bekerja, kalian nggak kaget lagi tuh sama workflow-nya. Trust me, skill ini juga sama pentingnya loh agar kalian sukses di karir kalian. Nah, ini nih yang bikin JJ School semakin keren. Setelah kalian menyelesaikan kursus kalian gak langsung ditinggalin begitu aja loh. Ketika kamu daftar di JJ, kita akan pandu kamu bahkan setelah kamu udah selesai kursus sekalipun. Karena kita seyakin itu kalau program belajar JJ dapat memberikan kamu jaminan kerja. Dan apabila karena satu hal dan lainnya kamu belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus, JJ akan mengembalikan seluruh uang kamu. Jadi kamu menang banyak kan? Kalau kamu lulus kamu dapat pekerjaan bagus, kalaupun tidak, anggap aja kamu seperti mendapatkan free training. Berkaca dari pengalaman aku sendiri, aku bersyukur banget dan aku sangat bersemangat telah memilih profesi ini. Karena profesi ini, aku jadi bisa kerja di top companies, pergi keluar kota maupun keluar negeri, punya jadwal kerja yang fleksibel, dan pastinya punya gaji yang menggiurkan. I absolutely love what I do. Dan aku juga pengen kalian bisa cinta juga dengan profesi ini. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Segera daftar kursus social media spesialis di JJ School dan mulai perjalanan kalian menuju karir impian. See you in class! Sebenarnya, aku takut semuanya tidak sesuai apa yang aku harapkan. Aku takut semuanya runtuh dan berantakan. Sebab diri pun semakin kehilangan arah dan tidak tahu bagian mana lagi yang bisa diselamatkan. Dari buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Hai, aku Trian. Gimana? Apa kabar? Udah lama kita nggak ngobrol kayak gini ya. Ya, sejauh ini aku baik-baik aja. Sejauh ini masih banyak yang bisa aku selesaikan, walaupun pura-pura kayak oke, gue bisa, dan ya udah. Kayaknya hampir setiap hari gue selalu berusaha ngeyakinin diri gue kayak ini nanti di akhir beneran kok. Kayaknya hampir setiap hari gue ngeyakinin diri gue kayak
Oke, nanti di akhir bakalan ada bahagia kok. Kita cuma harus disuruh bertahan aja ternyata. Lagi pula emang gak setiap hari isinya harus kuat. Gak setiap hari kita bisa baik-baik aja. Ada hari-hari berat yang butuh ditemenin, hari-hari berat yang harusnya ada orang di sampingku, harusnya ada yang bisa ngertiin. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita cerita sama orang, ya paling baiknya sekedar dikasih semangat ya. Enggak selesai dengan semangat aja, harus diperbaiki. Dan mungkin sekarang gue lagi perbaikin semuanya satu persatu. Gue lagi berusaha nyusun semuanya dari awal lagi. Apa-apa yang kerusak, apa-apa yang kurang bakal gue cukupkan sedemikian rupa. Tapi ya itu, ya emang emang prosesnya lamban. Mungkin kita emang gak secepat orang lain gitu. Mungkin kita emang gak semahir orang lain, gak semahir teman kita, gak semahir orang yang kayaknya dulu kita mulainya sama-sama, tapi kok dia nyampe duluan dan kita masih di sini-sini aja. Gue percaya lagi sama proses. Gue percaya bahwa hal yang indah, hal yang besar itu dimulai dari bagian yang paling kecil. Semua ini gue mulai dari hal yang sangat kecil. Dan gak tau kenapa, kayaknya kita memang harus dipaksa kuat gak sih? Kita harus dipaksa kuat setiap hari. Tapi gue selalu percaya, bukan percaya sih, tapi gue selalu ngeyakinin diri gue kayak nanti ada kok bahagianya. Nanti di akhir bakal happy ending juga kok. Nanti akhirnya juga kita bakal ditemukan sama orang yang tepat. Nanti akhirnya kita bisa sama-sama bahagia. Ya, walaupun kayaknya untuk berada di titik itu masih jauh. Sembuhnya tuh masih jauh. Tapi gue selalu berusaha ngeyakinin diri gue buat oke, kita selesaiin satu persatu puzzle dari hidup ini. Kita selesaiin satu persatu teka-tekinya. Kita bakal dibawa kemana. Tapi ada orang-orang yang kayaknya mereka lebih berat daripada kita. Kayaknya ceritanya bakal lebih Download aplikasi GoPay, selalu gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret. Top up saldo kena biaya ya? Iya kak. Tarik tunai juga. Gimana ya? Di aplikasi GoPay gratis banget tuh kan. Download dah. hancur daripada kita. Cuman mereka gak seberisik aja. Mereka gak seberisik kita yang aku butuh didengerin, aku butuh dipeluk, aku butuh ditemenin setiap hari. Kadang orang yang kuat itu mereka terbiasa ngelewatin semuanya sendirian. Mereka terbiasa buat ya udah. Bahkan mungkin mereka nggak bisa bedain mana yang bahagia, mana yang sedih, mana yang kosong, mana yang ramai, mana yang penuh, mana yang cukup gitu. Karena saking kebiasaan kali ya. Dan gue lagi membiasakan itu. Gue lagi membiasakan diri buat oke, jalan sendirian gak apa-apa kok. Oke, makan di tempat ramai tapi lu sendirian itu gak apa-apa. Oke, lu terserah mau pergi kemana, itu gak apa-apa. Sendirian banget itu gak bikin semuanya berantakan lagi menurut gue. Gue suka banget sama salah satu halaman di buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Ini gak tahu gue nemunya di mana ya. Gue nemuinnya waktu jam 3 dini hari. Itu gue lagi beneran gak bisa tidur,
beneran lagi berisik banget kepala gue. Dan gue mutusin buat kayaknya kalau misalkan gak ada yang bisa nemenin gue, seenggaknya gue ditemenin sama keadaan aja gak apa-apa deh. Dan disitu gue milih buat ya keluar, berkendara sendiri, naik mobil sendirian, keliling Jogja, ngelewatin Jalan Sudirman, ngelewatin Gramedia, ngelewatin Jalan Tugu, ngelewatin banyak jalanan yang harusnya itu seru lagi kalau misalkan dipakai untuk ngobrol sama orang yang tepat. Dan ada satu titik di mana gue berhenti. Dari perjalanan gue yang panjang sekali itu, dan gak tahu arah gue mau kemana. Gue mencoba mengilustrasikan kondisi gue pada saat itu kayak, oke, gue nggak tahu nih gue mau lari, gue nggak tahu gue mau lari kemana, gue nggak tahu gue mau lewat jalan yang mana. Dan gue mencoba mengilustrasikan itu pada malam itu. Gue nyoba buat, oke deh, yang penting kita keluar aja. Kita keluar, kita coba cari jalan keluar. Dan pada saat itu kayaknya gue masih belum apal banget jalanan Jogja, gue masih buta map. Dan gue memutuskan buat ikutin aja deh. Terus satu titik gue berhenti, dan akhirnya gue ngeliat sekitar. Dan ternyata yang lagi hidup tuh, yang lagi belajar untuk hidup bukan cuma kita. Lagi pula kita tuh baru pertama kali tahu belajar hidup. Kita tuh baru pertama kali dikasih hidup. Jadi menurut gue wajar lagi kalau kita banyak gagalnya. Wajar kalau misalkan ya kita semua baru pertama kali. Ada satu kutipan di halaman 150. Aku suka melihat kendaraan lalu lalang di malam hari. Dari mereka pasti ada yang sedang lelah-lelahnya bekerja dan ingin cepat pulang bertemu dengan keluarganya. Sedang yang belum berkeluarga mungkin ingin segera bertemu dengan dirinya. Dan mereka juga pasti ada yang sedang bahagia karena mungkin sedang bersama kekasihnya. Dan yang sendirian mungkin sedang bahagia karena sudah berdamai dengan realita. Dari hanya melihat lalu lalang di malam hari saja, aku bisa melihat bahwa tidak semuanya harus sama. Tidak semuanya harus satu arah. Semua orang hanya sedang berada di perjalanan mereka masing-masing. Urusan siapa duluan yang lebih cepat sampai, itu di luar kendali kita sebagai manusia. Mungkin kelihatannya gue mencoba mengcompare kehidupan gue dengan kehidupan orang-orang di sekitar gue deh. Mungkin gue terlalu banyak mengcompare itu sampai akhirnya gue ngerasa, kok mereka udah sampai dan gue belum ya. Kok mereka udah bahagia sedangkan gue masih berusaha buat sembuh aja kayaknya susah. Dan alhasil ketika gue ngeliat keadaan sekitar, gue ngeliat kendaraan lalu lalang di malam hari, gue ngeliat ada orang yang capek dan pengen cepat pulang. Mungkin pengen ketemu keluarganya. Dan mungkin ada juga yang pengen ketemu sama dirinya sendiri, pengen buru-buru pulang dan oke, gue pengen cepetan masuk kamar dan istirahat tidur gitu. Ada juga yang mungkin sedang bahagia sama kekasihnya. Ada yang sendirian dan kayaknya baik-baik aja. Atau mungkin mereka udah berdamai sama dirinya sendiri. Dari situ gue ngerasa kayak hidup tuh gak harus satu arah lagi. Hidup tuh banyak jalannya. Hidup itu kita bisa lewat jalan yang mana aja. Selagi kita gak melukai orang lain, selagi kita gak ngerebut jalan orang lain, selagi Health supplements, healthcare of Flimty. I truly believe the secret to our success is focus on the customers. Saya dan tim sangat berterima kasih untuk kalian. Karena kalau nggak ada kalian, kita tidak akan pernah bisa berdiri sini. Saya yakin mungkin nggak sekarang,
Mungkin gak besok, mungkin gak bulan depan, mungkin gak tahun depan, tapi saya yakin one day kita akan jadi worldwide. Sembuh, tapi mati rasa. Kalau untuk pulih harus ada hal yang ditaruhkan, aku akan merelakan diriku untuk tidak harus merasakan apa-apa. Kata orang aku berlebihan menutup hatinya. Tapi menurutku, aku hanya sedang membiasakan diri untuk tidak terlalu menyukai seseorang. Dan ternyata fase di mana kita tidak menginginkan siapa-siapa itu beneran ada. Rasanya kayak sepi banget tapi masih takut untuk mulai lagi. Rasanya kayak kosong tapi gak harus diisi juga. Aku juga gak mau seseorang yang ingin menyembuhkanku malah justru ikut terluka juga. Bukan berarti aku tidak menyukai siapa-siapa lagi setelah ini. Sekarang rasanya cuma lagi biasa saja. Bahkan kadang aku ngerasa gak layak untuk dicintai. Apa seseorang yang banyak lukanya ini masih pantas untuk bahagia?